'Cause keeping you close. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nisrina Kamsabakis. Dan di video pertama ini, aku akan ngejelasin ke kalian tentang apa sih sistem ekonomi dalam suatu negara. Sebelum lanjut ke sistem ekonomi dalam suatu negara, aku mau ngejelasin sedikit ya ke kalian tentang apa sih itu sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi yang digunakan dalam suatu negara juga bisa berbeda-beda karena secara historis atau sejarah, suatu negara mempunyai keadaan alam, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga sosial, falsafah, dan ideologi yang sangat berbeda. Nah, setelah aku kasih tahu pengetahuan sedikit tentang sistem ekonomi, kita akan masuk ke sistem ekonomi dalam suatu negara. Nah, yang bakal aku bahas hari ini adalah sistem ekonomi yang ada di negara Prancis. Prancis merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di dunia. Adapun sistem ekonomi yang dianut oleh Prancis ini sama dengan Amerika Serikat dan juga Inggris, yaitu sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Apa sih sistem ekonomi liberal? Nah, sistem ekonomi liberal ini adalah suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Dengan ajaran pokok yang ada di dalam bukunya ini memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini adalah yang pertama, hak milik atas alat produksi berada di tangan perorangan. Yang kedua, harga barang akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang berada di pasar. Yang ketiga, adanya persaingan bebas. Yang keempat, tidak akan ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang kelima, modal memegang peran penting dalam sistem ekonomi liberal ini. Yang keenam, terbukanya kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Ada juga nih kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama, akan meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, semua orang akan terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, setiap orang atau pengusaha akan termotivasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Keempat, pemilihan sektor usaha akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perorangan. Dari banyaknya kelebihan, ada pula kekurangan dari sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama, akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, kemudian terdapat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, akan menimbulkan monopoli antar perusahaan atau perorangan, dan akan terdapat eksploitasi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Nah, setelah dengar penjelasan dari aku tentang sistem ekonomi dalam suatu negara, khususnya sistem ekonomi liberal, gimana nih pendapat kalian? Bisa nggak sih sistem ekonomi liberal ini diterapkan di Indonesia? Aku minta komennya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!